semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pada pagi hari ini saya sangat bahagia sekali karena dapat berjumpa dan bertemu secara langsung, berkumpul bersama-sama. Indonesia memang sebuah negara yang besar, sebuah bangsa yang besar, yang terdiri dari sumbu yang berbeda-beda, adat, tradisi, dan budaya Indonesia yang berbeda-beda. Inilah kebinekaan kita yang harus kita jaga, yang harus kita rawat bersama-sama. Sanggup? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, komitmen kita semua untuk terus menjaga, merawat nilai-nilai luhur Pancasila dan tentu saja program-program yang bertumpu dan berpihak kepada rakyat. Apapun latar belakangnya, apapun daerah asalnya, dan dari manapun asalnya, tanpa terkecuali. Jadi, semua yang kita kerjakan hanya untuk bangsa, hanya untuk negara, dan juga untuk rakyat. Maka izinkan saya memberikan visi misi kami nomor urut 1. Yang akan membacakan visi misi kali ini adalah rekan saya, yaitu Bapak Niko Fahrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan visi misi kami. Visi kami 1. Koalisasi Indonesia Adil dan Makmur. 2. Indonesia maju, adil dan berdaulat. 3. Mandiri berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Yang keempat, berlandaskan keadilan dan gotong royong. Misi kami 1. Ekonomi, meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. 2. Bantuan sosial yang merata. 3. Pengembangan merata. 4. Peningkatan perekonomian bangsa. Sekian visi misi dari kami. Pilih nomor 1. Pilih lebih cepat, bangun lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mau hadir di sini. Meskipun cuaca pada siang kali ini begitu panas. Negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang besar. Benar? Negara kita memiliki banyak sekali perbedaan suku, agama, ras, adat, dan budaya. Meskipun negara kita memiliki banyak sekali perbedaan, tetapi jangan pernah membuat perbedaan ini menjadi suatu hal yang dapat menyebabkan perpecahan di antara kita semua. Mari kita bersama membuat negara Indonesia berkembang. Ini menjadi negara yang maju bersama saya Ninda Aprilia dan rekan saya Nita Khairatun Nisa. Kali ini kami akan menyampaikan visi misi kami untuk negara Indonesia tercinta. Visi dan misi kami sebagai Capres dan Cawapres dalam pemilu 2024 yaitu visi mewujudkan Indonesia yang cerdas, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Pancasila. Dan misi kami yaitu 1.
memajukan pendidikan untuk melahirkan generasi emas. 2. Meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia. 3. Penggunaan teknologi sebagai sarana pembantu dalam kemajuan bangsa. 4. Penegakan sistem hukum yang seadil-adilnya. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Demikian itulah visi dan misi dari kami. Saya sebagai Wakil Presiden Nita Feratunisa Dan saya, calon Presiden Ninda Aprilia, mengucapkan begitu banyak terima kasih atas semangat dan dukungan dari saudara-saudara semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa pilih nomor 2. Berdua bersama wujudkan kerja nyata. Hadirin pemirsa dan pendengar, selamat datang dalam debat pertama calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Langsung saja kita sambut Capres dan Cawapres nomor urut 01, Insinyur Wanda Naila Rahma, Sarjana Hukum Magister Manajemen, dan Profesor Niko Fahrizal Ardiansah Putra. Selanjutnya, Capres dan Cawapres nomor urut 02, Insinyur Ninda Aprilia dan Dr. Deswita Feratunisa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang. Penonton, pendengar, dan warganet yang bergabung dalam debat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024. Ini adalah debat pertama dari 3 debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Saya, Nazwa Merisna Putri, dan rekan saya Siti Maisarah diberikan mandat oleh Komisi Pemilihan Umum KPU untuk moderator debat pertama Capres-Cawapres 2024. Dan topik debat kita siang kali ini adalah hukum HAM. Di segmen ini, para paslon akan menjawab yang dirumuskan oleh panelis dan akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Dan panelis pada kesempatan kali ini adalah panelis luar biasa memiliki reputasi kokoh. Para panelis untuk debat kali ini adalah Raihani Renata Adilia dan Rizka Rahma Putri. Dan sebelum memulai rangkaian acara debat pertama Capres-Cawapres 2024, kami akan menyampaikan beberapa aturan main yang perlu dan harus diperhatikan dan juga dipatuhi
Dan berikut adalah tata tertib debat Capres-Cawapres 2024. Tata tertib debat pertama, Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Untuk pasangan calon. Pertama, debat terbuka akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Republik Indonesia. Kedua, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong PMA-PRan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Ketiga, waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Keempat, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Kelima, pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat pertama. Keenam, moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Baik, para paslon, kita akan memulai debat siang ini dengan mendengarkan visi dan misi masing-masing dari pasangan Capres dan Cawapres. Kita akan mulai dari pasangan nomor urut 01. Saya persilahkan Ibu Naila dan Bapak Niko untuk menyampaikan visi dan misi Anda dengan topik hukum dan HAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ninda Aprilia serta rekannya Ibu Nita Hoirotunisa. Dan juga yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir dalam debat kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, visi kami adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Semakin maju dan demokratis semua negara, maka menegakkan hukum dan hak asasi manusia akan semakin membaik. Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tetapi kepenuhan hak ekonomi serta sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Hal ini dicontohkan seperti akses lahan, akses pendidikan, serta akses pelayanan kesehatan, dan juga akses permodalan dan hak atas pembangunan. Itu adalah cara pemenuhan HAM yang paling mendasar. Tidak mudah menyelesaikannya, karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya masalah ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik melalui reformasi, kelembagaan, dan penguatan sistem manajemen hukum dan budaya taat hukum yang terus kita perbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor urut 02, Ibu Ninda dan Ibu Nita untuk menyampaikan visi dan misi dengan topik hukum HAM. Waktunya ada 33 menit dan dimulai pada saat perkataan pertama yang disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan seluruh tamu undangan yang hadir di acara ini. Visi kami adalah Indonesia menang. Kondisi negara saat ini menunjukkan kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Lembaga-lembaga di pemerintahan harus kuat, terutama lembaga penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi harus unggul, baik dan tidak boleh diragukan integritasnya. Karena itu, kami dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM, dan terorisme, kami ingin menyelesaikannya dari muara masalah. Muara masalah adalah pemerintah harus cukup uang untuk menjamin
kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan sehingga tidak bisa melakukan korupsi atau godaan koruptor yang akan menyuapnya. Kita bisa mengatasinya secara represif. Tapi menurut kami, masalahnya harus berakar dari akar masalah. Kita harus gaji hakim kita begitu hebat sehingga dia tidak akan terpengaruh. Demikian polisi. Untuk itu kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Nita. Itu sekilas strategi kita. Kita yakin dengan lembaga-lembaga bersih yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum. Hukum untuk semua, bukan untuk hukum orang-orang kuat ataupun orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami, keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan memulai debat kali ini. Langsung saja, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh panelis luar biasa, Rizka Rahma Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya untuk pasangan calon nomor urut 02. Bagi warga dalam usaha dan jalannya pemerintahan, namun ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpah tinggi sehingga tidak harmonisnya peraturan tingkat pusat dan daerah. Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Kami persilahkan paslon nomor 02 untuk menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Rizka atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Kami akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi penyelesaian sehingga undang-undang peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah ini. Sulit dalam pekerjaan besar, tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum, supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Nita. Silakan. Partisipasi Bukit juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini buat ditertibkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Jadi kami akan memastikan pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum, sehingga tingkat kepastian hukum bisa dirasakan. Menghadirkan keadilan bukan untuk orang kaya, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin jaga, pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi, untuk membuka lapangan kerja. Negeri yang kaya ini, negeri yang luar biasa ini masih mengisahkan banyak masalah. Lapangan kerja susah didapat, peluang usaha susah dilakukan oleh masyarakat karena ketidakpastian hukum. Bahwa Nita dan Linda, hukum harus ditegakkan dan dalam waktu singkat harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi dan kepastian hukum. Akan meningkatkan investasi lapangan kerja, akan tercipta kesejahteraan, akan dirasakan oleh masyarakat. Kami berkomitmen kepastian hukum ini akan menjadi prioritas utama bahwa Indonesia menang. Nita dan Linda adil makmur 2024. Sekian. Kami persilakan paslon 01 untuk menanggapi.
Baik, yang saya hormati Ibu Ninda Aprilia dan juga Ibu Nita Hoirotunisa, izinkan saya menyampaikan pendapat saya ya. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi baik yang ada di semua kementerian kita, gabungkan dengan badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden satu pintu sehingga tidak terjadi tumpah tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpah tindih, konsultasi ke pusat legislasi nasional. Yang kedua akan kita sederhanakan semua. Apabila ada tumpah tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan refleksi dan lebih baik lagi. Terima kasih.